Nadia panik saat melihat Nando akan membuka tas miliknya. Dan ternyata akhirnya Nando mengetahui kalau isi tas tersebut ada foto Rianti dan Bara serta surat Rianti kepada Nadia sebagai anaknya. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Selasa 29 Oktober 2024. Wah, makin seru aja ya guys ya alur cerita dari sinetron Saleha ini. Karena apa? Karena biasanya kita melihat Nando, Saleha yang selalu saja menderita. Tapi kalau untuk sekarang, Nando benar-benar versus Nadia nih guys. Dia nggak mau diem. Dia berusaha sekali untuk bisa menjatuhkan Nadia. Bagaimanapun caranya, walaupun dia harus membawa serta Dita dan Gania ke rumahnya Pak Rahmat kembali. Tapi ya bagi Nando itulah satu-satunya jalan nih untuk bisa mengungkap identitas Nadia yang sebenarnya. Ditambah lagi dengan dia yang berusaha sekali untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang ada di dalam tasnya Nadia yang sengaja disembunyikan oleh Nadia waktu itu di kolong kamar. Jujur sebenarnya Mimin agak meragu nih guys dengan tugas yang diberikan oleh Nando terhadap Dita. Karena entah kenapa Mimin yakin kalau tas yang diambil oleh Dita di kamarnya Nadia itu bukanlah tas yang dimaksud oleh Nando. Dan sekarang ya kita nggak tahu nih apakah nanti ini semua akan berhasil atau enggak nih usaha dari Nando ini. Kalau enggak sih waduh keterlaluan banget ya guys ya. Karena kita tuh udah berharap banget nih kalau kebusukan si Nadia ini terungkap. Karena sekarang ini Nadia benar-benar sudah keterlaluan. Sudah tahu kan kalian semua kalau Intan dan Dani itu udah baikan? Ya iyalah ya, kita udah melihat gimana happy-nya Intan saat dibelikan burger sama Dani. Kemudian hubungan mereka juga sudah semakin membaik. Ibu Sukma pun juga berterima kasih kepada Pak Darmawan karena sudah mengingatkan Dani untuk tidak melakukan hal-hal yang ya memang akan mengganggu pernikahan dia dengan Intan. Tapi sayangnya semua itu hancur. Sebentar aja nih kita melihat kebahagiaan Intan dan Dani gara-gara siapa? Gara-gara Nadia yang berhasil kembali menghancurkan rumah tangga mereka. Jujur Mimin kesal juga sih ya dengan sikap dari Intan yang benar-benar kampungan banget sih kalau menurut Mimin ya. Dengan kecemburuan dia yang tanpa berdasar itu tuh bikin kita tuh jadi kesel, gak terima dan ya jujur ya nggak banget lah alur cerita yang seperti ini tuh ya. Padahal kita tuh harusnya melihat kebahagiaan Intan dan Dani. Dan sekarang chemistry di antara mereka tuh benar-benar nggak dapet sama sekali gara-gara ya si Nadia berhasil mengganggu rumah tangga dari Intan dan Dani dan membuat mereka salah paham karena Saleha. Padahal Saleha kan gak salah sama sekali ya. Tapi kenapa sih harus Saleha terus sih yang kena ya? Padahal dia tuh udah berusaha diem. Dia tuh juga nggak tahu menau nih tentang permasalahan sekarang yang menimpa dia nih sebenarnya. Tapi sayangnya selalu saja Saleha yang kena. Selalu saja Saleha yang disakiti. Selalu saja Saleha yang celaka. Dan jujur bikin kesel bangetnya tuh gara-gara si rencana Nadia ini. Bikin kesel banget gak sih wanita licik satu ini ya. Bener-bener lebih parah nih dari ibunya. Bener-bener deh kita berharap banget si Nadia ini secepatnya terbongkar deh kebusukannya ya. Karena kelicikan wanita iblis ini wah udah bener-bener gak ketulungan ya guys ya. Karena emang separah itu nih kejahatan dia. Dia bener-bener muter otak sendiri gimana caranya untuk bisa mengendalikan semuanya dengan ya harus berdasar dengan rencana jahat dia. Dan sekarang nih di saat Dita sudah masuk ke rumahnya Pak Rahmat kembali dengan Gania, memang sempat merusak rencana dari Nadia nih guys. Tapi Nadia ini tidak tinggal diam. Dia itu sepertinya ya lebih cepet nih berpikir daripada Nando ataupun ya daripada siapapun lah yang berusaha untuk menjatuhkan dia. Apalagi Dita. Jadi dia tuh
kalau dipikir-pikir si Nadia ini ya bukan wanita sembarangan juga nih guys, karena memang ya Rianti aja kalian tahu kan sifat aslinya itu seperti apa. Nah si Nadia ini jauh lebih parah dari si Rianti. Makanya nih kita benar-benar gregetan banget ya. Pengen banget melihat si Nadia ini secepatnya bisa masuk penjara kalau bisa, atau ya kalau bisa tuh terbongkarlah kebusukan dia tuh di depan semua orang, apalagi di depan Pak Rahmat, dimana dia dan Ferdi kan sekarang masih berusaha untuk mengambil hatinya Pak Rahmat dengan ngebaik-baikin Pak Rahmat, kemudian ya dengan cara apapun mereka pasti akan ya bermuka dua lah di depannya Pak Rahmat. Dan itu tuh nggak banget ya guys ya, emang manipulatif banget nih dua sejoli ini tuh. Dan mereka sama-sama berbohong satu sama lain. Si Ferdi nggak tahu identitas diri Nadia yang sebenarnya, begitupun dengan Nadia yang nggak tahu kalau Ferdi itu sebenarnya adalah anak dari bukanlah anak dari Pak Rahmat. Dan ya itu tuh di Ferdi pun takut kalau itu tuh ketahuan sama Nadia nih guys, karena memang kalau Nadia tahu ya pasti Nadia bakalan ninggalin si Ferdi ini, dan nantinya Ferdi pun juga pasti akan ya lebih parah banget lah hidupnya dari yang sebelumnya, dimana kan yang tahu dia itu bukanlah anak kandung dari Pak Rahmat kan ibunya sendiri ya, yaitu Ibu Siska dan ya Ibu Rianti yang sudah meninggal dunia, dan Budita. Tapi kan kalau Budita ya masih berusaha gimana caranya kalau rahasia dari Ferdi ini masih tertutupi oleh Pak Rahmat, dari Pak Rahmat, karena memang yang dia kejar sekarang kan hanyalah harta dari Ferdi ya cuma dari Ferdi nih jalannya dia bisa mendapatkan harta yang banyak. Tapi kalau Nadia mengetahui tentang itu semua, wah bisa hancur banget nih si Ferdi. Bahkan nanti Nadia bisa membongkar semuanya ketika dia dalam keadaan yang mendesak, atau ya bisa dikatakan dia dalam keadaan yang mestinya harus ada yang membantu tapi nggak ada yang membantu, ya dia akan mengeluarkan kartu as Ferdi itu yang mengatakan kepada Pak Rahmat kalau Ferdi itu sebenarnya bukanlah anak kandung dari Pak Rahmat. Jadi ya kalau hancur ya mereka bakalan hancur bersama. Tapi ya tentunya Nadia nggak akan mau juga hal itu terjadi. Ferdi pun juga berusaha untuk menutupi semuanya dari Nadia sampai pada akhirnya dia bisa menguasai Nadia. Dia tuh sadar sekarang kalau dia tuh ya dikuasai sama Nadia, dia juga nggak bisa untuk menguasai Nadia karena memang dia tuh merasa dia tuh masih belum punya insting sebagus Nadia gitu loh untuk rencana-rencana jahatnya. Nanti kita tunggu dulu deh apakah nanti pada akhirnya si Ferdi ini akan takluk juga kepada Nando, kemudian membocorkan semua kebusukan dari Nadia selama ini kepada Saleha, atau gimana nih? Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Jujur kalau sekarang tuh benar-benar meresahkan banget nih ya si wanita licik ini ya. Kapan ya kira-kira menurut kalian kebusukan dia itu bisa terbongkar? Dan kira-kira menurut kalian apakah tas yang sudah berhasil diambil oleh Dita di lemarinya Nadia itu apakah benar gitu tas yang dimaksud oleh Nando? Karena wah kalau gagal sih ya kesel juga ya guys ya, masa rencana Nando gagal terus. Kemarin aja kita melihat rencana Nando yang membongkar kebusukan Nadia dari mata boneka beruang yang diisi kamera itu aja udah ya gagal. Nah kalau sekarang gagal lagi, jujur Mimin kecewa banget nih guys, karena kan kita udah berharap banget ya kebusukan dari Nadia ini terbongkar dan terungkap, apalagi ya di depan Pak Rahmat nih khususnya. Jadi nanti Nando pun juga akan bisa membongkar kebusukan dari Ferdi dan Nadia yang sebenarnya berpura-pura baik di hadapannya Pak Rahmat untuk mencari atensinya Pak Rahmat agar bisa ya mengambil seluruh harta dari Pak Rahmat juga nih pada akhirnya. Jujur wah ini tuh benar-benar seru sih sebenarnya ya kalau Nandonya berhasil. Kalau Nandonya nggak berhasil dan mudah dimanipulasi juga oleh si busuk Nadia ini, ya kan sama aja, sama juga bohong. Buat apa selama ini Nando pura-pura atau diam-diam melakukan ini semua dan merahasiakannya bahkan dari Bara dan Saleha?
hanya karena dia ingin berhasil kan untuk mengungkap semuanya. Mimin sih gak rela banget ya guys ya kalau nanti ternyata rencana Nando ini jadi batal atau gagal. Dan sekarang nih si Dani juga gak bisa ngapa-ngapain kan gara-gara istrinya. Wah bener-bener kampungan banget dah ya. Si Intan ini wah enggak banget lah kalau menurut Mimin ya. Padahal dia tuh udah dibaik-baikin sama Dani. Kemudian dia juga sebenarnya kan nggak tahu ya kalau Dani itu nggak sengaja bertemu dengan Saleha. Ini semua kan rencana dari Nadia ya. Nadia lah yang mempertemukan Dani dengan Saleha. Karena memang dia tahu kalau Dani ini masih suka sama Saleha. Tapi kan Dani juga berusaha untuk menjauh dari Saleha. Ya mungkin karena memang dia jadi nggak fokus berkendara mikirin Saleha, ya itu dia juga nggak salah dia juga dong. Tapi ya mau gimana lagi, Saleha lagi yang disalahin sama si Intan. Jujur kesel banget sih melihat sikapnya Intan ya guys ya. Karena kalau menurut Mimin si Intan tuh bener-bener kampungan parah. Dan kalau kayak gini caranya ya Mimin sih rela melihat Dani pada akhirnya minta pisah nih sama Intan. Karena walau bagaimanapun kalau Intan ini masih kampungan seperti sekarang dan mudah dimanipulasi oleh Nadia, ya pastinya rumah tangga Dani dan Intan ini tidak akan pernah bisa bahagia. Dan Intan tuh kebanyakan dramanya kalau menurut Mimin. Coba aja nih kalau emang dia mau membuktikan dia tuh nggak salah, dia tuh lebih baik dari Saleha, ya buktikan dong kalau dia itu tidak seperti apa yang Saleha tuduhkan waktu itu. Dimana kan Saleha sempat menuduh Intan lah orang yang mendorong dia ke dalam lubang hingga pada akhirnya dia kehilangan anaknya kan. Nah sekarang ini itu semua nggak terjadi nih guys. Dan si Intan ini malah berusaha untuk menjatuhkan Saleha terus menerus. Ya dengan gara-gara apa? Ya gara-gara si Dani yang selalu saja luluh kan sama Saleha, yang selalu saja merasa canggung di hadapannya Saleha dan ya tidak bisa melupakan Saleha. Dikira orang suka tuh semudah itu juga ya melupakan Saleha. Gila banget ya si Intan ini, benar-benar gak ngasih kesempatan bagi Dani untuk ya sedikit rehab lah, sedikit berpikir, sedikit tenang hidupnya. Lagian Dani pun kan juga gak salah apa-apa ya. Dia cuma ngelihat Saleha dengan anaknya yang kebetulan memang dia lewat di TK-nya si Reza. Kan gak salah nih sebenarnya. Dan itu semua harusnya kalau si Intan ini tuh pinter nih, dan kalau si Intan ini nggak kampungan dan nggak cemburuan, ya pastinya dia akan berpikir kalau ini semua adalah ulah dari Nadia yang memang sengaja membuat kesalahpahaman di antara dia dengan suaminya Dani. Tapi dia tuh bener-bener wah nggak banget lah pokoknya si Intan ini ya. Tapi untung aja Reza langsung menghubungi papanya Nando untuk ya menjemput Saleha. Dan jujur di sini Mimin kesel banget sih ya sama Intan, dimana momen dia yang dorong-dorong Saleha, yang narik-narik Saleha seperti itu, dan Dani pun cuma diem doang karena memang dia merasa ya bingung juga harus berbuat apa. Kalau dia membantu Saleha atau marahin Intan, nanti Intannya jadi malah semakin kampungan. Ya dia juga capek menghadapi sifat dari Intan ini. Bu Sukma harusnya udah tahu nih gimana sifat dari menantunya ini ya. Kalau bisa ditampar dulu nih si Intan ini ya, agar sadar dan nggak membuat suaminya ini tampak kampungan juga loh di depan semua orang. Kesel banget gak sih ngeliat si Intan, jujur ya guys ya. Tapi ya mudah-mudahan setelah Nando sudah berhasil ya membawa Saleha ke rumah, Nando pastinya nanti bakalan ngelihat isi tas yang ditemukan oleh Dita. Apakah itu adalah isi yang benar atau enggak, atau itu adalah tas yang salah. Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Udah gak sabar banget ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.